bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sulistiana Tidore dengan NPM 0227241105. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Oke, di sini saya akan menjelaskan peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Nah, jadi perbankan syariah tidak bisa berdiri dan berkembang sendiri. Untuk bisa berjalan dengan baik dan dipercaya masyarakat, bank syariah membutuhkan dukungan dari berbagai lembaga dan industri pendukung. Nah, lembaga-lembaga inilah yang membantu dari berbagai sisi, mulai dari sisi hukum, pengawasan, jaminan, pendidikan, teknologi, hingga masyarakat. Nah, jadi berikut ini penjelasan lengkapnya satu persatu ya teman-teman. Kita masuk pada yang pertama itu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN dan MUI. Nah, jadi Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia ini adalah lembaga yang menjaga agar semua kegiatan dan produk bank syariah sesuai dengan prinsip Islam. Perannya sangat penting. Mengapa? Karena bank syariah harus benar-benar bebas dari riba, harar, atau ketidakjelasan dan masyir, atau yang biasa disebut dengan spekulasi atau perjudian. Selain itu ada juga tugas utama dari DSN atau MUI itu. Nah, jadi tugasnya itu untuk mengeluarkan fatwa untuk produk keuangan syariah, misalnya tabungan mudharabah, pembiayaan murabahah, dan juga ijarah dan lain-lain. Nah, memberikan pedoman dan arahan kepada bank syariah agar tetap berjalan sesuai dengan hukum Islam, mengawasi pelaksanaan prinsip syariah lewat Dewan Pengawasan Syariah atau biasa disingkat dengan DPS di setiap bank syariah. Jadi bisa dibilang begini teman-teman, DSN dan MUI itu adalah penjaga syariah dalam sistem keuangan Islam Indonesia. Ada juga Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disingkat dengan OJK. Nah, jadi Otoritas Jasa Keuangan itu berperan sebagai pengawas lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah. Kalau DSN ini itu mengawasi dari sisi agama, OJK mengawasi dari sisi aturan negara dan hukum keuangan. Nah, jadi perbedaan antara DSN dan OJK itu, kalau DSN itu dia mengawasi dari sisi agama, sedangkan OJK itu dia mengawasi dari sisi aturan negara dan hukum keuangan. Ada juga peran OJK dalam perbankan syariah. Nah, memberi izin pendirian dan pengawasan operasional bank syariah, menetapkan aturan dan standar pelaporan keuangan syariah, dan juga melindungi nasabah dari penipuan atau penyalahgunaan dana. Jadi teman-teman, ada juga mengembangkan literasi dan inklusi keuangan syariah supaya masyarakat lebih paham dan tertarik. Nah, OJK juga sering mengadakan kegiatan edukasi seperti edukasi keuangan syariah. Nah, gunanya untuk apa? Untuk masyarakat tahu bahwa sistem syariah itu aman, halal, dan menguntungkan secara sosial.
Yang ketiga, Bank Indonesia atau biasa disingkat dengan BI. Nah, Bank Indonesia adalah bank sentral negara yang punya tugas menjaga kestabilan nilai rupiah dan sistem keuangan nasional. Dalam perbankan syariah, Bank Indonesia itu berperan besar dalam hal kebijakan moneter dan sistem pembayaran. Ada juga peran Bank Indonesia. Jadi peran Bank Indonesia itu antara lain yang dimana membuat aturan dan instrumen keuangan syariah seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah atau yang biasa disingkat dengan SBIS dan Sukuk Bank Indonesia. Ada juga menyediakan layanan sistem pembayaran syariah seperti giro hadiah dan transfer antar bank syariah. Ada juga melakukan pelatihan dan penelitian tentang ekonomi dan keuangan syariah, mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah lewat kerjasama dengan pemerintah dan kampus. Selain itu, dengan adanya Bank Indonesia ini, sistem keuangan syariah itu bisa berjalan lebih stabil dan profesional. Yang keempat, lembaga penjamin simpanan atau LPS. Nah, LPS ini punya peran penting dalam memberikan rasa aman kepada nasabah. Kalau ada bank yang bangkrut atau ditutup, LPS akan menjamin simpanan nasabah sampai batas tertentu. Ada juga fungsi dari LPS. Nah, jadi fungsi dari LPS itu menjamin simpanan masyarakat di bank syariah atau misalnya tabungan, deposito, atau giro syariah. Ada juga menjaga kepercayaan masyarakat agar tidak takut menabung di bank syariah. Membantu menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Nah, jadi dengan adanya LPS ini, masyarakat jadi lebih tenang dan yakin untuk menaruh uangnya di bank syariah. Yang kelima, lembaga keuangan non-bank syariah. Selain bank, ada juga lembaga keuangan lain yang berbasis syariah dan mendukung sistem perbankan seperti pengadaian syariah. Pengadaian syariah itu dapat memberikan pinjaman jangka pendek dan sistem RAN atau gadai tanpa bunga. Kemudian ada juga asuransi syariah atau takaful. Yang kelima, lembaga keuangan non-bank syariah. Nah, selain bank, ada juga lembaga keuangan lain yang berbasis syariah dan mendukung sistem perbankan seperti pengadaian syariah. Nah, jadi pengadaian syariah itu dapat memberikan pinjaman jangka pendek dengan sistem RAN atau gadai tanpa bunga. Ada juga asuransi syariah atau takaful. Nah, jadi asuransi syariah itu dia melindungi peserta dari risiko dan prinsip tolong menolong, bukan mencari keuntungan semata. Yang berikut ada juga leasing dan pembiayaan syariah. Nah, membantu masyarakat dalam pembelian kendaraan, rumah, atau modal usaha dengan sistem jual beli atau sewa syariah. Ada juga Baitul Ma'al wa Tamwil atau BTM. Nah, kalau itu lembaga kecil di tingkat masyarakat yang membantu UMKM dan pemberdayaan ekonomi umat. Nah, jadi lembaga-lembaga yang sudah dijelaskan tadi itu membuat sistem ekonomi syariah lebih lengkap dan menyentuh semua lapisan masyarakat. Terus yang keenam ada industri teknologi dan infrastruktur. Nah, di era modern dan sekarang ini teknologi berperan besar dalam pengembangan bank syariah. Sekarang banyak bank syariah sudah punya aplikasi mobile banking atau kris syariah dan layanan digital halal. Ada juga peran industri teknologi. Nah, jadi peran industri teknologi itu dapat meningkatkan kemudahan akses layanan syariah lewat internet dan aplikasi, dan dapat menyediakan sistem keamanan data dan transaksi digital.
Ada juga dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan perbankan. Dengan dukungan teknologi, perbankan syariah bisa bersaing dengan bank konvensional dan menarik minat generasi muda. Yang ketujuh, lembaga pendidikan dan riset. Nah, jadi perbankan syariah butuh sumber daya manusia yang biasa disingkat dengan SDM yang paham tentang ekonomi Islam dan keuangan syariah. Nah, oleh karena itu, lembaga pendidikan itu seperti universitas atau sekolah tinggi ekonomi Islam dan pesantren punya peran besar. Nah, jadi beberapa peran penting yaitu dapat mendidik calon pegawai dan praktisi perbankan syariah. Ada juga melakukan penelitian dan inovasi produk keuangan syariah baru. Ada juga dapat menyebarkan pemahaman tentang ekonomi Islam di kalangan akademis dan masyarakat. Dengan dukungan pendidikan, industri perbankan syariah bisa punya tenaga kerja yang profesional dan berakhlak. Selanjutnya yang ke-8 yaitu pemerintah. Nah, selain yang lain, pemerintah juga berperan penting dalam mendorong kemajuan perbankan syariah melalui kebijakan dan regulasi. Nah, pemerintah bisa menciptakan lingkungan yang kondusif. Nah, ada juga peran pemerintah yang dimana dapat membuat undang-undang dan aturan hukum untuk mendukung perbankan syariah. Ada juga dapat memberikan insentif atau bantuan untuk mendorong perkembangan industri syariah. Ada juga mengajak masyarakat beralih ke sistem keuangan yang adil dan halal. Selain itu, dapat dukungan pemerintah untuk membuat sistem keuangan syariah semakin diakui dan berkembang pesat di Indonesia. Yang ke-9, masyarakat dan media. Nah, jadi masyarakat juga bagian dari sistem pendukung. Tanpa masyarakat yang mau menggunakan layanan bank syariah, maka industrinya tidak akan maju. Nah, jadi peran masyarakat dan media itu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan dan mempromosikan produk bank syariah. Yang kedua, menyebarkan informasi positif tentang ekonomi Islam. Dan yang ketiga, media membantu meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Nah, jadi kalau masyarakat makin percaya dan paham, maka bank syariah akan semakin berkembang. Jadi perkembangan perbankan syariah itu tidak bisa lepas dari kerjasama berbagai pihak. Semua lembaga mulai dari DSN, MUI, OJK, BI, LPS. Nah, jadi lembaga keuangan non-bank, lembaga pendidikan, lembaga teknologi, pemerintah, dan masyarakat punya peran masing-masing yang saling melengkapi. Yang dimana kalau semua pihak bekerja sama dengan baik, maka perbankan syariah itu akan semakin maju, dipercaya masyarakat, dan mampu bersaing dengan bank konvensional, sekaligus dapat membantu membangun ekonomi yang adil, halal, dan berkah bagi semua. Nah, ada juga perbankan syariah itu tidak hanya bergantung pada bank semata, tetapi juga pada ekosistem lembaga dan industri pendukung yang membantu menjalankan operasional. Mengembangkan produk, menjaga kepercayaan, dan memastikan semua kegiatan sesuai dengan prinsip Islam. Tanpa dukungan berbagai pihak ini, bank syariah akan sulit maju dan bersaing di dunia keuangan modern. Ada juga
Berikut tambahan peran lembaga dan industri, yaitu 10 itu Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah, jadi DPS adalah bagian penting dari sistem bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Kalau DSN dan MUI bekerja di tingkat nasional, maka DPS bekerja langsung di dalam masing-masing bank syariah. Selain itu, ada tugas dan peran dari DPS yang dimana ada beberapa bagian. Yang pertama, mengawasi semua aktivitas bank agar tidak melanggar prinsip syariah. Kedua, dapat memberikan saran kepada manajemen bank tentang cara menjelaskan produk sesuai hukum Islam. Yang ketiga itu dapat melaporkan pelaksanaan prinsip syariah ke DSN atau MUI secara rutin. Yang keempat, mengkaji dan menilai produk baru sebelum diluncurkan ke masyarakat. Nah, jadi DPS ini bisa dibilang sebagai mata dan telinga ya teman-teman. Mengapa? Karena DSN dan MUI ini di dalam bank syariah. Yang ke-11, lembaga standar akuntansi dan audit syariah. Perbankan syariah membutuhkan standar akuntansi khusus karena sistemnya berbeda dari bank konvensional. Misalnya, dalam syariah tidak ada bunga atau interest, tapi ada bagi hasil atau mudharabah. Oleh karena itu, lembaga seperti Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dan AAOIFI atau Accounting and Audit Organization of Islamic Financial Institutions dapat membantu standar akuntansi dan pelaporan keuangan syariah. Fungsinya menyusun pedoman pencatatan transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam. Ada juga dapat membantu bank syariah membuat laporan keuangan yang transparan dan bisa dipercaya. Yang ketiga, dapat memastikan akuntansi syariah bisa diakui secara internasional. Nah, jadi dengan standar akuntansi ini, bank syariah bisa lebih profesional dan dipercaya oleh investor serta nasabah. Selanjutnya ada juga industri pasar modal syariah. Nah, selain bank, ada juga pasar modal syariah nih teman-teman, yang dimana tempat jual beli surat berharga yang sesuai dengan prinsip Islam. Nah, industri sangat mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Mengapa? Ya, karena menjadi sumber investasi dan pendanaan yang halal. Ada peran penting dalam pasar modal syariah, di mana ada menyediakan produk seperti sukuk atau obligasi syariah. Ada juga reksadana syariah dan saham syariah. Yang kedua itu menjadi tempat bank syariah yang berinvestasi secara halal. Yang ketiga, membantu menghimpun dana besar untuk pembangunan ekonomi umat. Selanjutnya, ada juga kerjasama antara bank syariah dan pasar modal syariah yang dapat menjadikan sistem keuangan tersebut lebih lengkap dan saling terhubung. Selanjutnya, ada asosiasi dan organisasi keuangan syariah. Ada banyak asosiasi dan organisasi profesi yang membantu memperkuat industri keuangan syariah. Contohnya, ASBISINDO atau Asosiasi Bank Syariah Indonesia itu Masyarakat Ekonomi Syariah atau yang biasa disingkat dengan MES, Ikatan Ahli Ekonomi Islam atau IAEI. Jadi peran mereka itu untuk menjadi wadah komunikasi antara lembaga syariah, akademisi, dan juga masyarakat.
pelatihan seminar dan penelitian tentang ekonomi syariah. Terus dapat mendorong inovasi produk dan kerjasama antar lembaga. Ada juga jadi mereka itu berperan untuk menyebarkan pemahaman ekonomi Islam agar lebih diterima di seluruh lapisan masyarakat. Terus masuk pada media massa dan digital. Nah, jadi media massa dan digital ini perkembangannya itu perbankan syariah juga ya dapat dipengaruhi oleh media massa dan juga media sosial. Kenapa? Ya karena media itu membantu menyebarkan informasi dan edukasi tentang produk syariah. Contoh perannya itu seperti memberikan berita positif tentang perkembangan ekonomi syariah dan juga dapat menjelaskan bagaimana keunggulan sistem ekonomi Islam yang dibandingkan dengan ekonomi keuangan konvensional. Yang ketiga itu dapat membantu mengedukasi masyarakat lewat artikel, video, podcast, dan juga media sosial. Nah, jadi tanpa media, banyak orang yang mungkin belum tentu tahu perbedaan antara bank syariah dan juga bank konvensional tersebut. Yang 15, ada lembaga sertifikasi dan pelatihan syariah. Nah, agar sumber daya manusia di bidang syariah itu benar-benar kompeten, maka dibutuhkan lembaga pelatihan dan sertifikasi seperti lembaga sertifikasi profesi atau LSP keuangan syariah. Ada juga lembaga pendidikan perbankan Indonesia atau LPPI. Dan yang terakhir itu ada dan universitas yang punya program studi ekonomi Islam. Nah, jadi peran dari lembaga tersebut yaitu dapat memberikan pelatihan dan sertifikat keahlian syariah dan pegawai bank. Ada juga menjamin kualitas sumber daya manusia agar profesional dan memahami nilai-nilai Islam. Menyediakan tenaga ahli yang siap bekerja di industri keuangan syariah. Nah, kalau sumber daya manusia itu unggul dan paham syariah, maka bank syariah itu bisa tumbuh lebih cepat dan dipercaya. 16. Lembaga internasional. Nah, jadi selain lembaga dalam negeri, ada juga lembaga internasional yang ikut dalam mendukung perkembangan perbankan syariah dunia seperti Islamic Development Bank atau IDB dan juga Islamic Financial Service Board atau IFSB dan juga AAOIFI atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. Jadi perannya itu dapat membantu kerjasama antar negara dalam pengembangan keuangan syariah dan juga menyusun standar internasional untuk operasional dan audit syariah. Ada juga itu dapat memberikan bantuan dana dan teknis untuk negara-negara berkembang yang membangun sistem keuangan syariah. Nah, dengan adanya lembaga internasional ini, bank syariah di Indonesia itu bisa terhubung dan diakui di tingkat global. Yang 17, ada dukungan sektor UMKM dan ekonomi rakyat. Nah, jadi bank syariah juga berkembang pesat karena adanya kerjasama dengan sektor UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Banyak lembaga dan industri pendukung yang membantu menyalurkan dana syariah kepada pelaku usaha kecil. Contohnya, program pembiayaan mikro berbasis syariah. Nah, Baitul Maal wa Tamwil atau BMT yang memberikan modal usaha kecil seperti lembaga zakat, infak, dan wakaf yang ikut mendorong perputaran dana halal. Dengan dukungan ini, perbankan syariah bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang pemberdayaan ekonomi umat.
ada juga peran infrastruktur dan sistem teknologi informasi. Nah, jadi perbankan syariah modern sangat bergantung pada sistem digital dan keamanan data. Industri teknologi ini ikut membantu dengan membangun sistem keamanan transaksi syariah yang aman dan efisien. Ada juga dapat mengembangkan aplikasi digital syariah seperti mobile banking, halal, vintage syariah, dan dompet digital islami. Ada juga memperluas jangkauan layanan ke daerah-daerah terpencil lewat teknologi online dan dapat membuat layanan syariah jadi lebih mudah diakses, cepat dan kekinian sehingga bisa menjangkau generasi muda. Nah, jadi dari semua yang saya jelaskan tadi itu dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah itu bisa maju karena kerjasama banyak pihak, mulai dari lembaga pengawas agama atau DSN dan DPS. Ada juga lembaga keuangan yang di situ termasuk OJK, BI dan juga LPS. Ada juga industri pendukung yang dimana terdapat asuransi, pengadaian, vintage dan juga pasar modal, hingga pendidikan, pemerintah, media dan masyarakat. Nah, jadi semuanya itu punya peran penting. Jadi tujuannya itu hanya satu ya teman-teman. Tujuannya itu dapat mewujudkan sistem keuangan yang adil, transparan, aman dan sesuai syariat Islam. Nah, dengan kolaborasi yang kuat antara lembaga-lembaga tersebut, perbankan syariah itu bisa menjadi pilar utama ekonomi yang halal di Indonesia dan juga bahkan dunia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Stop it, rock 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 it.